Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good night, student. Good night, Miss. How are you today? I'm fine. Okay. By the way, do you guys know me? No. Good. Well, if you don't know me, then I introduce myself. My name is Azira Rahman. My profession a student. Here I will do my collect achievements, which is to guide a little lesson to all of you. Oke, saya ingin berkenalan dengan kalian satu persatu, and dimulai dari you. Okay, Miss. My name is Cynthia Bella. I am from Batubara. Oke, next. My name is Darlina Sari. I am from Batubara. Selanjutnya, Okay, Miss. My name is Rudayani. I am from Batubara. oke, next. Selanjutnya, Okay, Miss. My name is Muhammad Rian Sadali. I am from Batubara. selanjutnya, My name is Ula Satyani. I am from Batubara. oke. Before we start today lesson, let you first pray. Doa dimulai. Doa selesai. Okay. Today we learn about cell. Who know how many cells there are in body? Oke, hari ini kita belajar tentang sel. Siapa yang tahu berapa banyak jumlah sel yang ada di dalam tubuh kita? Saya, Miss. Oke, good. Jumlah sel dalam tubuh kita sangat banyak sehingga tidak dapat dihitung. Oke, good. In the body of living things, namely humans, there is such a thing as a cell. Di dalam tubuh makhluk hidup ada yang namanya sel. Maka dari itu hari ini kita belajar tentang sel. Siapa yang tahu apa itu sel? Saya, Miss. Sel tulang itu adalah Oke, ada yang lain? Miss. Sel itu adalah tulang rusuk. Oke, good. Maka dari itu saya akan menjelaskan apa itu sel. Cell comes from the word cella, which means the root is small. Cell comes from the word cella, which means the room is small, then the cell is a structural unit and the smallest functional in living things. Cell is smallest organizational unit, which is the basic of living things or organism are composed or of a single cell or unicellular, such as bacteria, archaea, as well as a number of function and protozoa or from many cell atau or multicellular. In multicellular organism, there is a definition of text between the containing cell. Each cell is composed of various parts, namely the plasma membrane, the cell nucleus or nucleus, cytoplasm, and cell organelle. In multicellular living things, the cell that similar come together and perform the same function to from this different is make up one organ which has a specific function. Different organs work together to form an organ system. Translate
Sel berasal dari kata cella, yang artinya ruangan kecil. Maka sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup. Sel merupakan unit terkecil yang menjadi dasar kehidupan makhluk hidup atau organisme, tersusun dari satu sel atau uniseluler seperti bakteri, archaea, protozoa, serta sejumlah fungsi dan protozoa atau dari banyak sel atau multiseluler. Pada organisme bersel, banyak terdapat pembagian tugas antara sel penyusunnya. Setiap sel tersusun atas berbagai bagian, yaitu membran plasma, inti sel atau nukleus, sitoplasma, dan organel sel. Pada makhluk hidup atau multiseluler, sel-sel sejenis jaringan berkumpul dan melakukan fungsi yang sama untuk membentuk jaringan. Jaringan yang berbeda membentuk satu organ yang memiliki fungsi tertentu. Organ yang berbeda bekerja sama untuk membentuk sistem organ. Cell parts. Broadly speaking, cells are divided into three main parts, namely 1. Cell membrane or animal or cell walls or plants. The cell membrane in the outmost part of the cell and the cytoplasma function regulators in a of substance and protects in the inside of the cell plan have cell walls that function. A. Protects the diverse parts of the cell. B. Strengthens cell. C. Prevents cell from bursting. D. Become a plasma, water and mineral. Bagian sel. Secara garis besar, sel dibagi menjadi 3, yaitu 1. Membran sel atau hewan atau dinding sel atau tumbuhan. Membran sel merupakan bagian terluar dari sel dan sitoplasma, berfungsi mengatur pertukaran zat dan melindungi bagian dalam sel tumbuhan. Mempunyai ini sel yang berfungsi sebagai A. Melindungi bagian sel yang lebih dalam. B. Memperkuat sel. C. Mencegah sel pecah. D. Menjadi tempat memindahkan air dan mineral. 2. Cytoplasma. Cytoplasma is a mass of protoplasma located on the inside of the cell in the between the cell membrane and the nucleus. Cytoplasma consists of 2 parts, namely the outer or endoplasm and inner or endoplasm. 2. Sitoplasma. Sitoplasma adalah massa protoplasma yang terletak di bagian dalam sel di antara membran sel dan nukleus. Sitoplasma terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar atau ektoplasma dan bagian dalam atau endoplasma. 3. Cell nucleus or nucleus is one of the large organ protected by the nuclear membrane cell, the nucleus, and there is the nucleus. The nucleus function A. As the central regulator of all cell activity. B. Controlling cell reproduction.
C. Regulate protein synthesis. 3. Inti sel atau nukleus. Nukleus merupakan salah satu organ terbesar yang dilindungi oleh nukleus yang disebut nukleus, dan di dalamnya terdapat nukleus. Nukleus memiliki fungsi sebagai berikut. A. Sebagai pengatur pusat dari semua aktivitas sel. B. Mengontrol reproduksi sel. C. Mengatur protein. C. Mengatur sintesis protein. Organelle function. An organelle is a part or organ in a cell that has a specific function. Organelle found in the cell include the cell nucleus, plastida, ribosome, vacuola, mitochondria, badan Golgi, endoplasma reticulum, lysosome, microbodies, microtubulus, and microfilament. Here are some fungsi organel. Organel adalah bagian atau organ dalam sel yang memiliki fungsi tertentu. Organel yang terdapat dalam sel antara lain inti sel, plastida, ribosom, vakuola, mitochondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, lisosom, badan mikrotubulus, dan mikrofilament. Adapun berikut beberapa organel sel. 1. Endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum has functions including A. Role in the transfer of substance. B. The place where the ribosome attaches. Translate. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma memiliki fungsi antara lain: A. Berperan dalam pengangkutan zat. B. Tempat melekatnya ribosom. 2. Mitochondria. Mitochondria function are: A. For cellular respiration. B. Power plant. 3. Golgi body. Golgi body have the following functions: A. Play an important role in the secretion of. B. Lysosome synthesis. C. Transport and semisal state of matter. D. From a bag that left the substance to be excreted. 3. Badan Golgi. Badan Golgi memiliki fungsi sebagai berikut: A. Berperan penting dalam sekresi. B. Sintesis lisosom. C. Transportasi dan perubahan kimia materi. D. Membentuk kantong yang membungkus zat yang akan dikeluarkan. 4. Ribosome. Ribosome have an important role for protein synthesis. 4. Ribosome. Ribosome memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk sintesis protein. 5. Lysosome. Lysosome have several functions including: A. Degaze substance that cannot be broken down. B. Destroy cell parts that are no longer usable. C. Decide food reserve in time of store. D. Is the seed of the formation of disguised enzyme. E.
neutral substance that cause cancer or pensigons. 5. Lisosom. Lisosom memiliki beberapa fungsi antara lain: A. Mencerna zat yang tidak dapat diuraikan. B. Menghancurkan bagian sel yang tidak berguna lagi. C. Mencerna cadangan makanan di saat kekurangan. D. Merupakan tempat pembentukan enzim pencernaan. E. Menetralisis zat penyebab kanker atau karsinogen. 6. Plastida is the typical organelle in plant cell as the plants of pigment color. Plastida consists of several parts of chloroplast, chromoplast, and leucoplast. 6. Plastida. Plastida merupakan organel khas pada sel tumbuhan sebagai tempat pigmen warna. Plastida terdiri dari beberapa bagian seperti chloroplast, chromoplast, and leucoplast. 7. Vacuola. The vacuola serves as a stroke place for food. 7. Vacuola. The vacuola serves as a stroke place for food, reservoir and stored substance to be excreted. 7. Vacuola. Vacuola berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan menyimpan zat-zat yang akan dikeluarkan. 8. Microtubulus serves as the skeleton of the cell and play an important in spindle formation. 8. Microtubulus. Mikrotubulus berfungsi sebagai kerangka sel dan berperan penting dalam pembentukan gelembung. Nah, 9. Microfilament are fine filaments that effect cell contraction. 9. Mikrofilament. Mikrofilament merupakan benang filamen halus yang mempengaruhi kontraksi sel. Nah, coba perhatikan, ini adalah fungsi organel dan ini adalah gambarnya. Ini adalah gambar retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini berfungsi sebagai berperan dalam transport zat dan tempat menempelnya ribosom. Yang kedua yaitu mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai respirasi sel dan pengangkut tenaga. Yang ketiga yaitu badan Golgi. Dan ini gambarnya. Ya. Badan Golgi berfungsi sebagai membentuk membran plasma, membentuk dinding sel, dan membentuk akrosom. Yang keempat yaitu ribosom. Ribosom berfungsi sebagai sintesis protein. Yang kelima yaitu lisosom, dan ini gambarnya. Lisosom berfungsi sebagai mencerna zat-zat yang belum diurai, menghancurkan bagian sel yang tidak berguna lagi. Yang keenam yaitu plastida. Plastida berfungsi sebagai tempat pigmen warna. Yang ketujuh yaitu vakuola. Vakuola berfungsi sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Yang kedelapan yaitu mikrotubulus. Mikrotubulus berfungsi sebagai kerangka sel dan berperan penting dalam pembentukan spindle. Yang terakhir yaitu
Mikrofilamen. Mikrofilamen merupakan benang-benang filamen halus yang mempengaruhi kontraksi sel. Okay, thank you for time to student. You welcome, Miss. Okay, see you next time. See you. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi